dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qalat Siti Aisyah radhiyallahu anha, inda su'ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini atau petang ini, sore ini, kita sama-sama dapat menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib yang dilaksanakan secara sunnah, yakni dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadikan pahala yang tak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah salat kita yang telah kita laksanakan dari waktu ke waktu itu menjadikan kafarah, penghapus dosa di antara kita, penghapus dosa daripada dosa yang sering kita laksanakan, baik disengaja ataukah tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni terhadap segala dosa kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita telah memasuki daripada bulan Rabiul Awal. Pas kebetulan hari pertama tanggal 1, mana bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam, atau yang dikenal dengan bulan Maulid Nabi. Bulan di mana memiliki sejarah bagi umat Islam, yakni dengan dilahirkannya daripada junjungan alam kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah menjadi tradisi kebiasaan, di mana pada bulan-bulan Rabiul Awal ini kita sering memperingati peringatan Maulid Nabi sebagai wujud
rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza ahabba syai'an aksara li dzikri." Kalau kita mencintai terhadap suatu perkara, maka kita akan senantiasa banyak membicarakan terhadap perkara yang kita cintai. Begitupun kalau seandainya kita mencintai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun akan senantiasa memperbanyak daripada mengingat beliau. Dengan kita banyak bersolawat kepada beliau, maka keutamaan di bulan Maulid ini, di bulan daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW, kita untuk lebih banyak memperbanyak daripada solawat sebagai bukti rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami membahas bahasan pada malam ini, sebagaimana biasa kita akan mendahulukan terlebih dahulu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, yakni sholawat sholatun minallah atau sholawat al-Fusalam. Mudah-mudahan keberkahan daripada sholawat ini kita semuanya ya, kelak nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatul udzma, yakni syafaat yang kita terima dari baginda Rasulullah SAW. Dan di samping hal itu pun, dengan keberkahan sholawat, apa yang menjadikan niatan kita dalam hidup kita ini yang baik ya, insya Allah akan Allah kabulkan segala niatan kita. Kita berniat, mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah tentunya sampai akhir daripada hayat kita, sehingga kita mendapatkan derajat husnul khotimah. Yang kedua, kita berniat dan keberkahan sholawat ini kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan perbekalan dalam hidup kita ini, dalam mengarungi daripada kehidupan manusia di alam dunia ini. Rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Rezeki yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya, serta halal sebagai bekal daripada hidup kita untuk beribadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari berkah salawat yang kita panjatkan, mudah-mudahan saudara kita atau termasuk juga mungkin diri kita yang kebetulan pada saat ini Allah sedang menguji kepada kita berupa kesehatan, kiranya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir batin ya, sehat jasmani dan rohani. Kalau kebetulan diantara saudara kita pun yang pada saat ini mereka sedang dirawat di rumah sakit, kiranya Allah sembuhkan dari segala penderitaan penyakit yang mereka derita. Dan mudah-mudahan dengan segala kesabaran, keikhlasan yang mereka terima, ya kiranya menjadikan penghapus dosa daripada dirinya, sehingga ketika waktu beliau sembuh, ya kalau seandainya Allah izinkan untuk kesembuhannya, maka insya Allah dia terbersih daripada perbuatan dosa. Dan yang terakhir, tak lupa pula doa kita untuk dzurriyyah anak-anak kita yang mungkin sedang sekolah ya, yang pesantren atau yang sedang belajar,
di sekolah menengah dasar ataupun perguruan tinggi, ya mudah-mudahan mereka semuanya pun mendapatkan keberkahan ilmu. Dan masih banyak hal-hal niatan yang lainnya yang silahkan nanti ngarekeskeun Madinah manah masing-masing, sehingga apa yang menjadikan niatan kita ini kiranya Allah kabulkan. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholiyah bil barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarif al-Maqam. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarif al-Maqam. Salamun salamun kamiskil hitam alaikum uhaiba banaya kiram wa man zikruhum unsuna fi zalam wa nurul lana baina hadzal anam. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarif al-Maqam. Fala ishtu in kana qalbi sakan ila ladani an ahlihi wa watan. Fala ishtu in kana qalbi sakan ila ladani an ahlihi wa watan. Wa man hubuhum fil hasya qad qatan wa khamara minni jami'al izam. Salatum wa ala Mustafa Ahmad Syarif al-Maqam. Salatum minallah salam ala Mustafa Ahmad Syarif al-Maqam. Idza marra bil qalbi zikrul habib wa wadil aqiqi wa dzakal kashif. Idza marra bil qalbi zikrul habib wa wadil aqiqi wa
yamilu kamailil qadibur radib wa tatazu min syauqi wa maram salatum. Ada hikmah yang harus kita petik atau pelajaran setelah kita memasuki daripada bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang ya, di setiap masjid-masjid, di surau-surau, bahkan sampai di istana negara, kita sering menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagai kaum muslimin ya, kita harus mengambil hikmah daripada peringatan tersebut. Jadi jangan hanya sekedar kita hadir, kita mendengarkan subkana cepil katuhu keluar tina cepil kenca. Yang ada dalam bayangan kita itu non konsumsina tadi nu dibagikan kumaha mubalegna kasep atau pintu kan gitu. Tetapi kita kurang bisa mengambil apa sih sesungguhnya hikmah daripada yang kita petik dalam peringatan tersebut. Nah, maka dari itu kami ingin mengajak pada hadirin yang dirahmati Allah, dengan kita memasuki bulan Maulid ini dan kita memperingati peringatan Maulid Nabi ini, maka kita harus mengambil atau memetik hikmah daripada peringatan itu. Apa daripada hikmah tersebut? Kita ingin menjadikan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri tauladan bagi kita sekalian. Dan hal ini memang sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, di mana ayat ini sering disampaikan oleh para mubalik, para dai-dai. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya kurang lebih sungguh terdapat dalam pribadi Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan, uswatun hasanah, sebagai bentuk picontohan gitu, sebagai keteladanan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yakni bagi barang siapa yang mereka mengharapkan daripada ridha Allah. Tentunya kita semuanya berharap kita mendapatkan rahmat ridha Allah, kasih sayang Allah, sehingga dengan ridhonya ya Allah akan masukkan kepada kita untuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yakni kebahagiaan akhirat. Tentunya semuanya menghendaki bahwa akhir daripada perjalanan manusia dari dunia sampai akhirat itu ya kita mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki itu nanti adalah setelah kita memasuki daripada kehidupan, masuk kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi.
seneng-seneng. Yang dinamakan abadi itu ya la nihayata li abadiyah, artinya yang tidak ada ujung pangkalnya, nihayah dia, karena keabadiannya. Bukan 50 tahun, bukan 70 tahun atau 100 tahun atau 1000 tahun, bahkan bukan 1 triliun tahun, tapi khalidina fiha abadan, saeneng-eneng, saem tahun. Makanya gue bilang anak-anak jadi saem tahun gitu. Itu. Dan Allah sendiri menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih utama, lebih baik daripada kehidupan awal. Pertama, kita tahu dan kita sadari bahwa manusia hidup di dunia ini hal yang bersifat sementara, ya toh? Nah, kita akan menghadapi kepada kehidupan yang hakikat, yang hakiki, ya, adalah kehidupan yang abadi, yakni dalam kehidupan akhirat. Sehingga Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk mencari-cari ya, apa yang sekiranya yang bisa mendatangkan kepada kehidupan akhirat. Kita cari dalam kehidupan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Silakan kamu cari, silakan kamu tembus, tempuh ya. Apa-apa yang sekiranya yang bisa mendatangkan kehidupan akhirat, darul akhirah. Karena kehidupan akhirat itu menjadikan tujuan utama dalam kehidupan kita. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Ya, kalau Bapak Ibu menaiki busway gitu ya, nanti ada tempat pemberhentian halte ya, untuk mengambil dan menurunkan penumpang. Nah, dunia itu diibaratkan adalah halte, tempat persinggahan sementara. Tetapi yang tujuannya adalah ya yang akan dituju pada akhir perjalanan kendaraan tersebut. Nah, begitu pun sama. Kita kalau tujuannya Jakarta, maka Bandung akan terlewati. Betul kan? Nah, dinisbatkan kalau tujuan Jakarta itu adalah tujuan akhirat, maka Bandung akan terlewati. Tapi kalau hanya tujuan sampai Bandung doang saja, ke Jakarta tapi mau kan? Nah, begitupun kehidupan manusia. Yang utama adalah kita mencapai daripada kebahagiaan akhirat, maka dunia akan terbawa. Tapi lamun orang mau diudag-udag ku sakadar dunia unggul, jangan diharap akhirat akan kita raih, akan peroleh kenikmatan. Tidak. Jadi dunia ini adalah merupakan surganya bagi orang-orang kufar. Ya. Kalau dikatakan surga bagi orang-orang yang kafir, ya wajar, karena mereka tidak akan memperoleh kenikmatan nanti di akhirat. Yang ada adalah kesengsaraan. Nah, tapi bagi orang yang beriman, dunia ini adalah tempat berusaha kita untuk mencapai daripada kebahagiaan akhirat. Itu, ya. Wala tansana sabika minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Karena bagaimanapun kita hidup dalam alam realita, alam kehidupan dunia sekarang ini, memang dunia juga kita tidak boleh abaikan, tidak boleh kita lupakan, ya. Tapi bukan menjadikan tujuan kita. Dunia ini hanya sebagai pelengkap saja, ya, untuk mencapai daripada tujuan akhir dalam kehidupan akhirat itu. Ya. Nah, kalau tujuan akhir kita utamakan, maka dunia pasti akan terbang. Tapi kalau kita hanya tujuan dunia saja, jangan diharap akhirat akan terbang. Nah, itu filosofinya seperti itu. Nah, kembali kepada ayat tadi, hadirin yang mulia, di mana Allah perintahkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah,
ingin mendapatkan daripada kebahagiaan akhirat, maka jadikanlah sosok baginda Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan bagi kita sekalian, menjadikan cermin daripada kehidupan kita untuk bisa mengikuti daripada jejak langkahnya. Salah satu bukti daripada kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah juga, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku, kata Rasulullah, maka dia nyata telah mencintai aku. Dan barang siapa yang dia mencintai aku, kana maya fil jannah, maka nanti dia akan bersama aku di dalam surga. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, hayang dilebat ka sawarga? Hayang pasti jawabnya kan ya? Pasti. Maka Allah memberikan resep, thariqah, jalan. Ya. Apa jalan yang kita tempuh? Jadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan bagi kita. Ya. Kita mengikuti daripada jejak langkah apa yang diucapkan, apa yang dia perbuat, dan apa yang menjadikan keputusan Rasulullah SAW, maka kita ikuti. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam surat Ali Imran yang pernah saya sampaikan ayat 31, di mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, hai Muhammad, bejakeun ka umat anjeun, lamun teh bener anjeun maraneh kabeh cinta ka kaula cek Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah jejak langkahku, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai daripada kamu sekalian. Dan bukan hanya saja Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni daripada dosa-dosa kita sekalian. Kita sadari bahwa manusia ini kan tidak luput dari perbuatan noda dan dosa, bukan? Tapi insya Allah dengan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadikan jaminan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Rasulullah SAW mereka pernah bertanya-tanya tentang bagaimana akhlak yang sesungguhnya daripada Rasulullah itu, yang hendak dijadikan sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita semuanya. Pertanyaan itu sempat dilontarkan kepada istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika mereka bertanya-tanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah yang sesungguhnya yang dijadikan suri tauladan. Kemudian beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak baginda Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin tentang bagaimana akhlak pribadi Rasulullah SAW yang sesungguhnya, berarti kita harus mengupas Al-Quran secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Karena dalam ilmu disiplin mungkin ada teori, ada praktek ya. Al-Quran itu kalau dalam dunia ilmu pengetahuan teranggapnya sebagai suatu teori, ya, yang tidak terbantahkan tentang kebenarannya secara ilmiah, ya. Nah, di samping teori tadi pun ya perlu dibuktikan secara ya pasti gitu. Prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya yaitu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sehingga baginda Rasulullah SAW beliau pernah mewasiatkan kepada para sahabatnya ketika itu, ya, ketika waktu dilaksanakan daripada Hujjatul Wada, haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah, karena tidak lama kemudian beliau ya wafat. Ketika waktu ayat terakhir Allah turunkan,
yakni surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan ya agamaku kepada kamu sekalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan pula ya, segala kenikmatan yang aku berikan kepada kamu sekalian. Apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita adalah nikmatul iman dan Islam kita. Artinya agama telah diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya ridha Islam sebagai agama kamu sekalian. Sementara agama yang lain Allah tidak meridhoinya. Inna dina indallahil Islam. Kalau ada orang yang selama ini masih mencari-cari agama selain daripada Islam, wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka sekalipun dia tidak akan, sekali-kali Allah tidak akan mau menerima daripada amal perbuatan yang mereka lakukan. Sehebat apapun amal perbuatan yang mereka lakukan, jariah yang tidak mereka lakukan, Allah tidak akan menerimanya sepanjang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan nanti kelak pada hari akhirat dia tergolong daripada orang yang khasir, orang yang rugi. Apa kerugian yang Allah timpakan atas mereka? Allah akan menjebloskan mereka ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha abadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktu sebenarnya atau CF-nya ya. Nah, barangkali sebagai penutup daripada pengajian malam ini ya, menyempurnakan daripada apa yang difirmankan Allah tadi ya, sedikit barangkali saya sampaikan dari wasiat yang Rasulullah sampaikan ketika waktu Hujatul Wada tadi. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasuli. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Kalaulah seandainya kau berpegang teguh terhadap dua perkara tadi itu, lan tadillu abadan, maka selama-lamanya kau tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan kamu. Selamanya akan senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa gerangan? Kitab Allah wa sunnat Rasul. Kitab Allah yakni Al-Quran, dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena as-sunnah adalah merupakan tafsirul Quran, tawdihul Quran, merupakan tafsir daripada Al-Quran dan penjelasan daripada Al-Quran. Itulah yang dicontohkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah beliau tidak pernah berucap ya semau gue. Nah, Rasulullah itu wa may yantiqu anil hawa, tidak pernah berucap berdasarkan kepada hawa nafsunya beliau, melainkan beliau berucap itu semata-mata karena apa yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita memasuki bulan Maulid ini, kita lebih menambah rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak nanti pada hari kiamat kita akan diakui sebagai umat Nabi, dan kita akan mendapatkan syafaatul yang paling besar, yakni syafaat yang datang dari baginda Rasulullah SAW, yang dinamakan syafaatul udma. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'watina alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wati alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.